Mari kita satu di dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa kehadiran Engkau di dalam hidup kami telah merubah cara pandang kami tentang alam semesta ini. Walaupun kerap kali kami memandang alam bukan sebagai ciptaan-Mu, sehingga kami merusak, bahkan menghancurkannya. Kini Tuhan, firman-Mu mau mengingatkan kembali kepada kami tentang alam ciptaan-Mu, kami manusia ciptaan-Mu yang mulia, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari karya kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu, berfirmanlah ya Tuhan Allah, kami siap mendengar. Amin. Jemaat, mari berdiri mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini adalah terambil dari Injil Mazmur 104 ayat 1 sampai 9. Tapi hari ini kami akan bacakan dari Bibel Mazmur 104 ayat 1 sampai sia, yang menyatakan, puji ma Jehovah ale tondiku, nabolon si tutu doho ale Jehovah, de batangku marpangkean hasangapon dohot hamuliaon doho. Hatiuron dialitoni ibana hiraulos, ibana pahembangkon angka langit songon rimbe-rimbe. Ibana manggulang-gulangi di angka ae bilutna parginjang. Uretana do di bahen angka umbuni. Mardalan-dalan do ibana di atas habong nialogo. Ibana mambahen angka alogo suru-suruanna api namar jimbur-jimbur bahen parhaladona. Nunga di paoja ibana tano ontu angka ojahanai asa unang lalo-lalo saleleng-lelengna. Litong majo-ajo do pangku pupina di bahen hiraulos disalpui aik ido angka dolok. Maporus do angkai di bahen pangasupim, humaluput do nasida maporus maradopon suarani ronggurmu. Hincak mangka dolo, marongrong mangka rurat tu inganan na pinaojakmu hian dinasida. Nunga di bahehon hian sada harbolatan naso tupas salpuana ndang jadi ulahana manghukupi tanon. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa.
Horas. Majua-jua. Orang Nias ada Yahobu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara mungkin lihat kok ini yang dipakai agak lain dari yang lain. Inilah kekayaan sebuah gereja. Ya. Kekayaan sebuah gereja dari ujung barat ya di Sabang sampai di Merauke, Injil masuk di sana. Kemudian dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, Injil masuk di sana. Kalau di Sabang, ya kita tahu bersama, di sana ada GPIB. Dan yang membuat GPIB itu ada dari Belanda. Ya. Ketua jemaatnya itu adalah mantan atau bukan mantan sih, anggota jemaat Jatipon juga. Ya, anggota jemaat Jatipon, sekarang ketua jemaat di sana. Cari tahu siapa orangnya. Pokoknya dia pendeta, ketua jemaat GPIB Patmos. Kemudian kalau di Merauke, Injil masuk di tanah Papua juga lewat Merauke. Jadi kita lihat Injilnya ya. Di Pulau Rote juga demikian. Injil masuk di sana dengan luar biasa. Di Pulau Rote NTT, di Miangas Sulawesi Utara juga Injil masuk di sana. Jadi 3-4 penjuru di Republik ini disentuh lewat Injil, bukan yang lain. Jadi kalau mau dikatakan dari utara, dari selatan, dari timur, dan dari barat, berada di tengah-tengah persekutuan jemaat GPIB. Jadi kalau GPIB ini benar-benar menjadi GPIB yang luar biasa, beragam macam suku, budaya, dan kekayaannya itu sungguh luar biasa. Oleh sebab itu di program 2023-2024, setiap 2 bulan sekali kita melaksanakan ibadah sesuai dengan etnis yang ada di jemaat itu. Agar kita tahu latar belakang GPIB ini siapa gitu. Kita sudah melakukan untuk pertama Jawa, kemudian yang kedua Maluku, dan kita saat ini Batak, ya Sumatera Utara. 2 bulan depan kita akan cari lagi suku mana yang akan kita tampilkan. Seterusnya, artinya seluruh suku bangsa di Indonesia akan diperkenalkan. Ini loh kekayaan kita. Dari kekayaan inilah Injil masuk di dalamnya. Mungkin dahulu orang mengatakan, Pak Pendeta kalau pakai topi seperti ini, pakai ulos seperti ini, rasa-rasanya tidak cocok di gereja. Orang berkata begitu. Saya ingat ketika kami di Amerika, gereja-gereja imigran harus datang dengan budaya masing-masing bangsanya. Kami dapat di rumpun persembahan. Itu harus dari Indonesia. Saya berpikir, terus kita mau pakai mana persembahan dari budaya mana? Akhirnya saya ambil dari Sumatera Utara. Rumpun persembahan. Apa yang terjadi Ibu Bapak? Membawa persembahan pakai manotor.
Setelah kita evaluasi, mereka bilang, apakah di Indonesia budaya seperti ini ada? Mereka membawa persembahan dengan lagu musik menotor separuh-separuh dangdut Jawa. Dan menarik, mereka mengikuti. Hanya arahan sedikit mereka mengikuti. Ada yang pakai budaya Afrika, budaya Timur Tengah, tapi kita Indonesia pakai budaya manotor pada waktu memberi persembahan. Dan memang ini yang disebut dalam budaya kita GPIB, ini kearifan lokal. Ibu bapak, toga yang saya miliki bukan lokal punya, dari barat. Stola yang kita miliki latar belakangnya dari dunia barat. Terus dari kearifan lokal mana? Itulah sebabnya memperkenalkan kearifan lokal dalam setiap ibadah supaya kita mengerti Injil menyentuh nenek moyang kita dengan menyentuh kearifan lokal. Dengan menyentuh kearifan lokal, nenek moyang kita menerima Yesus Kristus. Bayangkan kalau tidak ada budaya lokal, kearifan lokal, Injil akan sulit masuk ke Indonesia. Itu yang terjadi. Jadi kalau ketika kita melihat ada yang pakai ulos ya, dan sebagainya, ini mau menunjukkan kepada kita kekayaan budaya bangsa kita. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan memahami tentang Mazmur 104 ayat 1 dan 9 ya. Bercerita tentang wujud sejati, kagum dan syukur kita. Seperti yang saya bilang tadi. Ya, kekaguman kita akan Allah yang besar itu. Tadi di Arbab itu kan, kekaguman kita tentang Allah yang besar. Allah yang luar biasa menghasilkan rasa syukur yang sangat dalam yang kita boleh naikkan kepada Tuhan. Nah, ibu bapak, kalau kita membaca Mazmur 104 secara keseluruhan dari bait yang pertama sampai yang ke-35, sebenarnya ada 7 hal yang mau disampaikan di situ. Ya, pertama ayat 1 dan sampai 4 bercerita tentang 7 gambaran penciptaan tentang langit. Kemudian ayat 5 sampai 9 bercerita tentang bumi. Ayat 10 sampai 13 tentang air. Kemudian ayat 14 sampai 18 tentang makanan. Lalu 19 sampai 23 tentang waktu. Kemudian ayat 24, 26 tentang laut. Ketujuh ayat 27 sampai 30 itu bercerita tentang kuasa Allah atas kehidupan. Baru ayat 31, 35 merupakan bagian penutup. Jadi 7 gambaran tentang penciptaan. Pemazmur ingin memperkenalkan tentang Tuhan yang akbar. Tentang Tuhan yang besar. Mengatasi seluruh alam ciptaan ini. Tanpa kecuali. Nah, ibu bapak, kita melihat pada poin 1 dan 2, ayat 1 dan 4 dan ayat 5 sampai 9. Itu menjadi pokok bacaan kita pada saat ini. Nah, ibu bapak, ayat 1 dan 4 itu berbicara tentang kebesaran Tuhan terwujud dalam kemuliaannya. Itu ayat 7 dan 4. Terwujud dalam kemuliaannya. Dan ayat 3 sampai 9 itu berbicara tentang kuasanya. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan
ayat 1 sampai 9 tentang kemuliaan Allah yang luar biasa itu. Kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab yang Bapak Ibu miliki, tentang kuasa Allah yang mengatasi segala sesuatu. Nah, Ibu Bapak, di dalam ayat 1 dan 4 dalam kemuliaannya ya, kebesaran Tuhan tergambar melalui apa? Terang. Ada gelap, ada terang. Gelap itu simbol dari ketakutan. Gelap itu simbol dari ketidakberdayaan. Tetapi Allah mengatakan, akulah terang dunia itu. Ya, terang yang semarak dan langit yang membentang, bahkan dikatakan awan-awan sebagai kendaraannya. Jadi mau menggambarkan tentang ini loh, ciptaan Allah, langit, bumi dan segala isinya itu milik Allah. Bahkan di ayat 4 pemazmur mengatakan angin itu sebagai pesuruhnya Allah. Angin, ruach, roh Allah sebagai pesuruh Allah untuk menyampaikan berkat. Roh Kudus sebagai pesuruh Allah untuk menyatakan kuasa di dalam kehidupan manusia. Dikatakan begitu semarak dan luas membentang, tak seorang pun yang dapat mengukur batas kebesaran Allah. Demikianlah pemazmur menggambarkan kebesaran Tuhan yang mulia itu. Jadi Ibu Bapak, gambaran ini menunjukkan kepada kita tentang Allahu Akbar. Allahku itu maha kuasa. Allahku itu mengatasi segala yang dipikirkan oleh manusia. Segala yang ada di alam ciptaan ini, itu mau menggambarkan itu milik Allah. Enggak ada satu kekuatan apapun di dunia ini yang dapat mengatasi kebesaran Allah itu. Kemudian Ibu Bapak, di ayat 3 dan 9 dalam kuasanya kebesaran Tuhan diperlihatkan dengan gambaran apa? Nyala api sebagai pelayannya. Kalau kita lihat di Allah datang tiang api pada malam hari bagi orang Israel, gambarkan tentang dia sebagai pelayan. Artinya begitu besarnya kekuasaan Tuhan sehingga ia mampu mendasarkan bumi hingga tak goyah. Itu ayat 5. Jadi dia mengatakan ini loh, bumi ini ciptaanku. Segala sesuatu yang ada di dunia, di bumi ini, baik di dalam, di angkasa raya, milik Allah. Enggak ada yang bisa menggoyahkan milik Allah ini. Bahkan dikatakan menyelubunginya dengan samudra raya. Samudra raya yang luar biasa. Lalu di ayat 7 dan 8, air pun taat pada hardiknya. Kita ingat waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air dan perahu sudah mulai tenggelam. Murid-murid pada ketakutan dan Tuhan hanya berdiri di depan perahu dan dia mengatakan diam. Dan saat itu juga gelombang berhenti. Sehingga murid-murid berkata, siapakah orang ini sampai laut pun mendengar perintahnya. Nah, pemazmur mau menggambarkan kepada kita Ibu Bapak, air pun dapat ia hardik. Bumi pun dia tahan dari goncangan yang begitu berat. Lalu di ayat 9 dikatakan batasannya yang sudah ditentukan Allah. Jadi artinya mau mengatakan seluruh jagat raya alam ini milik Allah. Nah, kalau jagat raya alam ini segala yang ada di dalamnya ada milik Allah. Pertanyaan buat saya bagi Bapak Ibu, kepada siapa alam ini dia berikan? Pada Ibu Bapak dan saya. Aku memberikan semua ini kepadamu. Kelola dengan baik.
jaga dengan baik. Tapi yang manusia lakukan menghancurkan. Ada lagu, kita tidak bersahabat lagi dengan alam. Ada lagu, coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Mungkin kita telah salah mengelola alam ini. Kita bertanya pada diri kita sendiri, mengapa keserakahan muncul di dalam diri kita? Mengapa keserakahan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam hidup kita? Ibu bapak, ada berapa hal yang saya mau sampaikan kepada kita. Langit, ya. Sekali lagi dikatakan, langit, terang, air, awan, api, samudera, bumi, dan segala isinya telah menjadi saksi bisu dari kebesaran Allah. Itulah yang orang Batak bilang. Ini loh, Debata mula jadi Nabolon. Dia yang melakukan semuanya itu. Sampai kita ada. Kalau di Batak orang Karo ya. Dia Allah yang hidup. Naibata Simalungun. Kalau orang Nias bilang Lowalangi. Ini kearifan lokal orang-orang dari Sumatera Utara yang menyatakan tentang Debata itu Allah yang besar, Allah yang telah melakukan sehingga ibu bapak dan saudara bisa ada di sini. Dialah yang mengatasi segala sesuatu. Dikatakan kebesaran Allah karena alam semesta merefleksikan kemuliaan dan keagungan Tuhan. Jadi ibu bapak, hargai ciptaan Allah di dalam hidup ini. Orang lain mungkin menghancurkan, tapi mari kita membuat supaya alam ciptaan ini menjadi mulia karena perbuatan-perbuatan baik kita menjaga semuanya itu. Ibu bapak, Tuhan adalah Allah yang besar kuasanya. Tak tertandingi oleh kuasa apapun baik di langit dan di bumi. Ini yang harus menjadi statement hidup kita. Tuhan, Allah yang besar, Allah yang mempunyai kuasa, yang tak dapat ditandingi oleh kuasa apapun di dunia ini, baik di langit maupun di bumi. Kita menyembah Allah yang sama, Allah yang besar itu, yang hadir di dalam diri Yesus Kristus. Nah, artinya begini, ketika saya sudah memaknai Allah yang besar itu, yang hadir di dalam diri Yesus Kristus, imani dia, hayati dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Banyak tantangan yang kita hadapi, tapi kalau kita memahami dialah Debata mula jadi Nabolon dalam hidup kita, dia di bati kita, dia naibata kita, dia lowalangi kita, dia Allah yang akbar, dia Allah yang besar. Saya hanya akan mempertaruhkan hidupku kepada dia yang ada di dalam diri Yesus Kristus. Dia yang mengatasi segala sesuatu yang ada di langit, di atas, bumi di bawah. Dia yang meletakkan dasar kehidupan manusia. Dia yang adalah Alfa dan Omega di dalam hidup kita. Sadari itu. Dia Alfa dan Omega. Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Dan dia akan berakhir sebelum segala sesuatu. Dia ada Alfa dan Omega. Ibu bapak, kalau dia Alfa dan Omega, kita cuma satu titik di dalam Alfa dan Omega. Berarti kalau dia Alfa dan Omega, ya saya cuma mengatakan sebelum saya lahir, dilahirkan di dunia ini, dia sudah Allah. Dan ketika saya meninggalkan di dunia ini, dia tetap Allah di dalam hidup kita. Sehingga saya mau mengatakan,
hidupku hanya ada di dalam tangan Tuhan. Segala sesuatu yang akan terjadi di dalam hidupku, apapun itu, Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang telah membuat saya ada sampai saat ini. Dia yang mengatur hidup rumah tangga saya. Dia yang mengatur hidup perjalanan anak-anak saya. Dia yang membuat segala sesuatu, walaupun ya panas yang begitu menyengat akhir-akhir ini, mungkin terjadi kadangkala terjadi erosi iman bagi setiap orang percaya. Mungkin mulai kehilangan rasa percaya diri di dalam hidup ini. Karena pergumulan yang terjadi, kayaknya pergumulan saya itu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Saya tidak pernah berhenti mendapatkan masalah. Tetapi ketika Allah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu berkarya di dalam kehidupan kita, maka saya hanya akan mempertaruhkan hidupku kepada Dia yang hidup. Bukan kepada Allah yang mati. Allah kita hidup. Walaupun kita mati, Allah tetap hidup di dalam manusia. Jadi kalau Allah itu adalah Allah yang hidup, pertaruhkan hidupmu hanya kepada Allah yang hidup. Dan yang terakhir dikatakan, segala ciptaan Allah tidak akan dapat dihancurkan oleh kekuatan apapun selagi manusia berharap kepadanya. Mungkin ada yang mengatakan, ada orang lain yang menghancurkan hidupku. Pak Pendeta, ada kekuatan yang lain yang sementara merongrong hidup rumah tanggaku. Ada kekuatan bangsa lain yang sementara menghancurkan bangsa dan Indonesia, bangsa dan negara ini. Ingat, ibu bapak dan saya adalah milik Allah. Keluarga ibu bapak diberkati di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bangsa dan negara ini berdiri karena rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau semuanya ini ada karena terjadi karena Allah, maka sedikit pun saya tidak akan pernah takut. Orang lain boleh berkata, kamu akan dihancurkan oleh kekuatan apapun. Tetapi saya hanya memiliki satu Tuhan Allah yang siap menolong saya. Ibaratnya berkata begini, ada 1000 tangan yang siap menggelitik saya sampai kita jatuh. Tetapi saya hanya membutuhkan satu tangan Tuhan yang siap menolong kita. Kapan saja, dimanapun, situasi apapun hidup Bapak, hidup Ibu Bapak, tangan Allah yang kuat itu siap menopang kita, siap mengangkat kita. Sampai saya mau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, terpujilah Engkau, Engkau segalanya di dalam hidupku. Bolehkah kita berkata, Tuhan, Engkau segalanya di dalam hidupku. 1, 2, 3. Tuhan, Engkau segalanya di dalam hidupku. Amin.